Megawati Soekarnoputri, di hadapan Allah dan rakyat. Oleh Kristovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Megawati mengkhianati Soekarno. Allah membuka segalanya di akhir zaman. Tuhan Yesus Kristus berkata, karena tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu pun yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Lukas pasal 8 ayat 17. Kini, Allah membawa kita menelanjangi dengan kasih namun kebenaran yang tegas, seorang tokoh yang mengklaim mewarisi semangat Bung Karno, tetapi jejaknya justru mencoreng warisan itu sendiri, bahkan mengkhianati. Nama itu, Megawati Soekarnoputri. 1. Anak Bung Karno yang tidak mewarisi semangat Bung Karno. Soekarno memperjuangkan kemerdekaan dengan darah, pidato, dan jiwa. Tetapi Megawati sebagai anak biologis, justru tidak menghidupi roh perjuangan itu. Rakyat kecil hanya dipakai sebagai alat, bukan sahabat. Ketika rakyat percaya padanya sebagai korban Soeharto, mereka berharap ia menjadi pemimpin yang membela wong cilik. Namun waktu hanya sebentar ia menjabat sebagai presiden, justru berbagai keputusan strategis mengkhianati Indonesia. 2. Penjualan pasir laut Indonesia, menjual tanah air. Sebagai presiden, Megawati menandatangani keputusan Presiden nomor 33 tahun 2002 yang melegalkan ekspor pasir laut ke Singapura. Ini bukan sekadar bahan mentah, ini adalah bagian dari kedaulatan tanah air. Pulau-pulau kecil kita menyusut, beberapa bahkan hilang. Pulau Nipah di Kepulauan Riau, contohnya, hampir tenggelam akibat penambangan pasir besar-besaran. Pasir itu digunakan Singapura untuk reklamasi hingga negaranya bertambah luas, sementara pulau-pulau kita terkikis. Apa yang dikatakan Allah mengenai pemimpin yang menjual bangsanya? Yeremia pasal 22 ayat 17, tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada laba, dan kepada menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, dan kepada pemerasan dan kekerasan. 3. Megawati menjual perusahaan dan aset negara. Berikut adalah beberapa aset dan perusahaan negara yang dijual atau dilemahkan pada era Megawati. Indosat, saham mayoritas Indosat dijual ke perusahaan Singtel asal Singapura. Ini menandai hilangnya kendali Indonesia atas salah satu infrastruktur strategis komunikasi nasional. Pelindo II, PLN, Pertamina, proses liberalisasi dimulai, membuka pintu privatisasi dan investasi asing. BUMN lainnya, kebijakan menjual aset dan membuka pintu pada investor luar diambil tanpa konsultasi mendalam pada rakyat. Tidak ada transparansi, rakyat dibiarkan menebak, padahal ulangan pasal 16 ayat 19 berkata, janganlah memutarbalikkan keadilan, jangan memandang bulu, dan jangan menerima suap, sebab suap membutakan mata orang bijak dan membelokkan perkataan orang benar. 4. Korupsi Megawati dan dinasti politik. Meski nama Megawati jarang disebut dalam kasus korupsi terbuka, tetapi kekuasaan absolut di PDIP menjadikannya aktor pengendali sistemik yang memungkinkan praktik-praktik busuk terjadi. Puan Maharani, anak kandungnya, sebagai ketua DPR diduga memimpin parlemen untuk menyetujui kebijakan yang merugikan rakyat. Misalnya, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja secara kilat dan manipulatif. Pengesahan UU Ibu Kota Negara tanpa mendengar suara masyarakat adat dan rakyat biasa. Suaminya, Hebi Hapsoro Sukmono Hadi, juga dikenal sebagai pengusaha properti yang kekayaannya meningkat drastis sejak Megawati dan Puan berada dalam kekuasaan. Proyek-proyek besar dengan modal negara dan kebijakan yang menguntungkan usahanya tercium jelas, meski belum dibuka semua di pengadilan. Yesaya pasal 1 ayat 23 berkata, para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekutu dengan pencuri-pencuri. Mereka semua suka menerima suap dan mengejar hadiah. Mereka tidak membela hak anak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. 5. PDIP, Partai Rakyat yang jadi topeng dinasti. PDIP adalah partai dengan sejarah besar, tetapi kini menjadi kendaraan satu keluarga. Kader-kader hanya jadi pion. Banyak yang dipakai saat kampanye lalu dibuang. Banyak yang berjuang di lapangan tetapi tidak diberi tempat. Hanya yang bersumpah setia pada Megawati dan anaknya yang diberi tiket. Kultur dinasti tidak diberantas tapi justru diinstitusikan. Wong cilik hanya jadi alat legitimasi moral, bukan penerima hasil kekuasaan. Dan masih banyak lagi kejahatan Megawati Soekarnoputri dan keluarganya. Yehezkiel pasal 34 ayat 4, yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang patah tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, dan yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu kuasai mereka dengan kekerasan dan kekejaman.
6. Megawati harus bertanggung jawab atas pengrusakan Indonesia oleh Jokowi. Jokowi bisa hadir ke Indonesia dan menimbulkan kerusakan selama lebih dari 10 tahun. Dan Megawati harus mempertanggungjawabkannya atas pengrusakan Indonesia oleh Jokowi, bahkan Megawati berkolaborasi menikmatinya. 7. Bagaimana Tuhan melihat semua ini? Tuhan tidak buta. Setiap air mata rakyat, setiap nyawa yang sengsara karena kebijakan zalim, dicatat olehnya. Mazmur pasal 94 ayat 7-11, mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya, dan Allah Yakub tidak memperhatikannya. Perhatikanlah, hai orang-orang bodoh di antara rakyat. Kamu orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak melihat? Arahan Tuhan Yesus Kristus dalam kasus ini. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah kompromi terhadap dosa, tetapi Ia juga penuh belas kasih bagi yang bertobat. Arahan dari Tuhan Yesus Kristus. Bagi Megawati dan keluarganya, bertobatlah, karena waktunya singkat. Turunlah dari tahta kuasa dan datanglah kepada Tuhan Yesus. Sebab jika tidak, penghakiman yang adil akan datang. Bagi anggota PDIP, jangan terus jadi pion kebohongan. Buka matamu, belalah rakyat bukan keluarga elit. Bagi rakyat Indonesia, bangkitlah dan jangan tertipu. Cari pemimpin yang takut akan Tuhan, bukan hanya pandai bicara atau punya nama besar. Bagi generasi muda, jangan warisi politik busuk. Warisilah keberanian Soekarno yang asli, bukan anaknya. Bagi para pemimpin masa depan, dengarkan suara Tuhan. Perhatikan rakyat kecil, pimpin dengan takut akan Allah, bukan dengan nafsu kuasa. Matius pasal 23 ayat 28, demikian jugalah kamu di hadapan orang kelihatan benar, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Dan Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Mari kita terus menulis dengan gentar, dengan cinta, dan dengan takut akan Allah.